Ya. Pak, Bapak kan waktu itu sudah masuk bulan 10 ya. Kenapa sih Bapak tetap pengen banget bisa sholat? Biasanya kan kalau udah 10 bulan, udahlah, seginilah udah bisa jalan ini. Kenapa sih Pak? Ya, Oke Pak, ini kan sudah masuk bulan ke-10 ya. ya. Kenapa Bapak masih pengen bisa sholat? Biasanya kan kalau orang udah jalan ya udahlah gitu, selesai. Ya. Hmm. Jadi saya sependapat dengan apa yang dijelaskan dokter waktu itu, Hmm. bahwa pulih dari stroke itu memang suatu yang cukup berat. Ya, Berbeda dengan penyakit-penyakit lain baik. yang mungkin cepat pulihnya. Hmm. Ya, tapi kalau stroke ini pulih dari pasca stroke itu yang berat karena memang pemulihannya itu memakan waktu. Betul. Dan kadang-kadang orang tidak sabar. Apalagi kalau melihat progres dari kemajuan dari hari ke hari, itu ibarat seperti tidak kelihatan ada progres. Seperti tidak kelihatan. Jadi kalau kita lihat, oh sebulan yang lalu kita begini juga, yang paling sedikit-sedikit. Tapi bagaimana kita merawat keyakinan kita bahwa insya Allah kita bisa pulih kalau kita sungguh-sungguh terus latihan, ikhtiar. Yang disuruh Allah itu kan kita ikhtiar. Kalau masalah kesembuhan itu Allah yang memberikan. Itu yang saya yakini sehingga saya melakukan itu. Dan batasnya kadang-kadang orang mengatakan, udah bapak udah bisa jalan, kenapa lagi? Kan itu udah bagus bagi orang stroke ya, udah bisa jalan. Tapi saya menganggap bahwa progres itu akan selalu ada, nggak ada batasnya. Ya, Ibaratnya kenapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap hari itu harus lebih baik dari hari sebelumnya. Artinya kebaikan pun harus ada yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan. Kalau kita menganggap, wah ini udah maksimal kebaikan kita sedekahnya udah banyak, sholat duhanya udah banyak, tahajudnya udah banyak, nggak bisa lagi kita lebih baik dari itu, enggak. Iya, Nabi mengatakan orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu dia celaka. Makanya setiap hari harus lebih baik. Begitu juga kemampuan kita ya. Saya menganggap bahwa kemajuan kita dari pulih dari stroke itu terus aja meningkat walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Dulu orang menganggap seperti misalnya pelari Mas Iman. Dulu kan orang menganggap bahwa batas orang lari 100 meter itu nggak mungkin orang menembus 10 detik misalnya kan. Berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ternyata orang kan bisa di bawah 10 detik. Bahkan udah mendekati 9 detik begitu. Ya artinya orang walaupun kemajuannya 1/100 detik, 2/100 detik gitu kan, tetap ada kemajuan. Jadi kemajuan sesuatu itu ada terus menerus. Dan saya yakin itu walaupun tapi saya tidak memaksakan diri ya, sesuai dengan kemampuan. Jangan kalau kita terlalu paksa mungkin keletihan juga, keletihan otak kita atau apa. Jadi saya mengukur kemampuan. Yang penting saya terus ikhtiar. Saya yakin kalau kita terus ikhtiar ada kemajuan yang bisa kita raih. Oke Pak, ini yang saya ingat ya. Dulu kan bapak sakit ya, tangan juga susah gerak, ada spastik, ankle-nya nggak bisa ngangkat, kaki nggak bisa ngangkat ya, dan nyengkram gitu ya. Kira kondisinya gimana Pak? Alhamdulillah, jadi selama 3 bulan ini pasca saya latihan sama Mas Iman juga, terus saya melakukan latihan setiap hari, pagi dan sore saya latihan. Pagi dan sore saya latihan, apa yang Mas Iman sarankan untuk saya lakukan. Alhamdulillah, apa kaki yang mencengkram juga udah sedikit sekali lagi. Ibaratnya udah dulu kaki yang miring juga udah mulai rata, mulai lurus. Juga bahu ini memang ya saya merasakan sesuatu yang susah. Ketika bahu kita turun, nyerinya bukan main. Jadi kita mau melakukan latihan pun jadi susah jadinya ketika nyeri itu masih ada. Tapi saya nggak putus asa, saya terus berusaha bagaimana menghilangkan nyeri dan kemudian juga melakukan latihan. Alhamdulillah sampai hari ini bahkan pasca latihan semas pekan ini saya merasakan kemajuan yang sangat berarti. Masya Allah. Oke, tadi banyak poinnya. Terus berproses, disiplin setiap hari. Sekarang dari sisi Bapak nih, saran buat teman-teman stroker dan juga caregiver mungkin apa? Iya. Jadi teman-teman para stroker yang terus berjuang pulih dari stroke ini, jangan pernah putus asa. Karena memang
baik itu tidak bagus, juga agama memerintahkan kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah itu. Nah, jadi sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqnatu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Jadi Allah mengatakan jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi dengan keyakinan itu saya terus semangat, saya nggak pernah putus asa. Artinya kadang-kadang biasa, memang kadang-kadang kita merasa drop, sekali-sekali ada merasa turun, tapi kita bagaimana menggembirakan diri, memberikan pencerahan, kegembiraan ke dalam diri kita. Ya. Dengan banyaknya hadis-hadis tentang bagaimana kesabaran kita pulih dari sakit, itu memang luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menggembirakan saya, sehingga bagaimana saya bisa menikmati sakit ini. Menikmati sakit. Oke Pak, terus bagaimana saran untuk keluarga nih, para caregivers yang support? Betul. Terus terang saya mengatakan peranan caregiver ini sangat besar sekali. Baik. Saya merasakan karena saya perlu latihan-latihan yang setiap pagi dan sore. Ada yang memang yang bisa saya lakukan sendiri, tapi ada yang perlu dibantu. Ini saya pikir memang perlu bagi seorang yang mengalami stroke untuk pulih dari stroke, dia terus ditemani baik dari saudaranya siapapun yang bisa membantu melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, yang si pasien itu. Sehingga saya merasakan peranannya sangat besar, dan bagaimana dia bisa juga mengetahui dengan baik apa-apa yang harus dilakukan. Kebalikannya Pak, kalau nggak ada caregivernya gimana buat menurut Bapak nih? Tetap harus dijalani kan? Tetap harus dijalani juga. Mungkin juga keterbatasan, mungkin jika kita yang mengalami sakit itu ada keterbatasan mencari orang. Ya nggak apa-apa, kita terus latihan. Yang penting itu ikhtiar kalau menurut saya. Allah menyuruh ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita nggak bisa mencari orang untuk mendampingi kita, ya bukan berarti kita harus stuck. Harus terus latihan, ya. Saya mengatakan ada semua kemajuan yang bisa kita raih kalau kita terus berikhtiar. Ya, yang penting kita yakin pada Allah, Allah memberikan kesembuhan. Jadi lakukan latihan terus, jangan berputus asa, itu kata kuncinya. Terus insya Allah akan ada perbaikan, ya asal berproses lah, insya Allah. Iya. Jangan, terutama buat yang udah mulai di atas 6 bulan yang dikatakan oh udah lewat 6 bulan udah ada perbaikannya, jadi buktinya. Jangan juga membandingkan dengan pasien-pasien yang lain, dengan orang-orang stroke yang lain. Ini kenapa ada stroke yang mungkin 3 bulan atau 6 bulan udah sembuh. Ada juga yang memang kalau kita melihat juga ada yang setahun, 2 tahun, ada bakal 10 tahun, ada yang bakal seumur hidupnya dia mengalami stroke yang nggak bisa, yang lambat pulihnya gitu kan. Jadi yang penting ya kita ikhtiar aja, kita ikhtiar dalam kesabaran kita menghadapi sakit, itulah Allah memberikan kita ganjaran. Yang saya rasa itu kata kuncinya, ketika kita menerima ridho kepada takdir sakit kita, tapi tidak boleh kita diam saja, kita harus terus berusaha untuk bisa sembuh. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun sudah lebih dari 6 bulan. Iya, walaupun lebih dari 6 bulan. Bahkan saya sering menonton YouTube juga, bahkan ada bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun dia terus berjuang. Tidak pernah putus asa, dia gembira aja, ya. Iya. Jadi saya yakin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.